Oke, selamat malam angkatan 3. Selamat datang kepada teman-teman baru. Kita masuk pertemuan pertama di semester yang baru ini. Oke. Nah, di setiap pertemuan saya akan menampilkan soal-soal UN sebagai bentuk persiapan teman-teman semua menjelang UN, ujian nasional. Oke, ya. Jadi semua soal-soal yang saya persiapkan ini merupakan soal-soal ujian nasional dari tahun lalu. Ya, bisa dipahami ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru, selamat bergabung. Nikmati kelasnya, nikmati tutornya, nikmati pelajarannya. Semoga menyenangkan ya. Dan yang terpenting, materinya bermanfaat untuk teman-teman di kemudian hari. Ya. Oke, ya bisa kita mulai ya. Oke. Saya akan juga menampilkan pembahasannya, jadi teman-teman nanti bisa mengulang-ulang lagi. Ya, nanti saya akan bagikan videonya beserta PowerPoint-nya. Kita mulai ya, bisa ya teman-teman? Oke, jika dia bertanya silahkan tanya, jangan malu-malu. Oke, yuk. Kita mulai soal yang pertama. Saya harap teman-teman masih jelas ingatannya ya. Ini saya rangkum semuanya, ini mulai dari kelas 10, 11 sampai 12, kelas 12. Baik. Nah, sekarang topik tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan bentuk apa? Bentuk kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena pangkatnya 2. Oke. X kuadrat tambah 4x kurang 21 kurang dari sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan pertidaksamaan seperti ini? Kalau untuk bentuk kuadrat ini, kalian cari dulu si pembuat 0. Cari x-nya. X-nya itu berapa supaya jadi 0? Jadi langkah pertamanya, ya. Langkah pertama, buat dulu seperti ini. Buat dulu persamaan kuadrat. Oke, sudah. Langkah kedua, kita faktorkan. Kita cari pembuat 0 untuk ini, persamaan kuadrat ini. Kita cari x-nya berapa, kita faktorkan. Caranya gimana memfaktorkan? Kita cari angka berapa, kita cari 2 angka. Kita cari 2 angka, jika dikalikan hasilnya min 21. Min 21 dari mana? Nih, dari si pojok yang jumlahnya 4. Jadi gini, kita cari 2 angka, nih, kali titik-titik. Tapi kalau dijumlah, itu hasilnya 4. Paham ya? Kita cari 2 angka, kalau dikalikan, angkanya harus sama ini. Kalau dikalikan hasilnya min 21, namun kalau dijumlah hasilnya 4. Oke, udah ada yang jawab Mbak Nuri. 7 dan min 3. Oke, nggak apa-apa Mbak Tri, silahkan lanjut. 7 dan min 3. Bener nggak? Tes. 7 kali min 3 berapa? Min 21. Ya, 7 tambah min 3 berapa? Artinya kamu bayar 7, utang kamu 3. Berarti dibuang 3. Kembali, berarti kamu masih punya kembalian dong. Bayar 7, utang 3. Berarti kembalian kamu berapa lagi? 4. Pas ya? Pas ya? Berarti kamu punya persamaan begini, x tambah 7, dari sini 7 ya, kan 7. Selamat malam Mbak Susanti, silakan bergabung. Nah, seperti ini. Berarti kamu dapat x-nya itu, x1 nya berapa? Min 7. Atau kalau saya tulis begini, tanda begini, itu artinya, itu lambang matematika artinya atau. Ya, bisa dimengerti ya, bisa dipahami ya. Begini itu lambang matematika artinya atau. Berarti nilai x-nya itu min 7 atau 3. Karena x tambah 7 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 7. Karena sama dengan 0 ya, x kurang 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. Bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke. Langkah selanjutnya, kita
cari solusinya. Bagaimana cari solusinya? Per garis bilangan. Kita buat garis bilangan. Min 7 sama 3. Kecilan min 7 dong. Min 7 letaknya di sebelah kiri. Negatif-negatif di sebelah kiri. Ini 3. Paham ya garis bilangan ya? Kesini negatif, sebelah kiri ini negatif, sebelah kanan sini makin besar positif. Oke, sekarang kita tes. Kita tes yang di tengah ini. Misalnya nilai di antara min 7 sama 3. Di garis bilangan 0. Misalnya 0 deh, kita masukin 0. Oke, kita masukkan ke sini, ke soal. 0 kuadrat 0 tambah 4 kali 0 tambah 0 kurang 21. Apa hasilnya? Minus kan ya? Berarti ini minus. Biasanya ini selalu berlawanan. Plus minus plus. Selalu berlawanan. Kalau di tengahnya plus, berarti sini minus minus. Gitu. Nah, sekarang yang diminta soal apa? Kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0. Artinya apa? Negatif dong. Kurang dari 0 apa? Negatif dong. Dia minta yang hasilnya negatif. Negatif ini malah yang tengah-tengah kan? Berarti ini dia. Ini kita arsir. Nah, sekarang karena dia ada kurang dari sama dengan artinya sama dengan 0. Berarti min 7 sama 3 ikut nggak? Min 7 sama 3 ikut nggak sebagai solusi? Sebagai penyelesaian, ikut nggak? Ayo teman-teman yang tahu, ikut nggak? Ikut. Kenapa? Karena min 7 sama 3 ini pembuat 0. Lihat deh, tadi kan min 7 sama 3 kan faktor. Faktor ini kan pembuat 0. Karena ada tanda sama dengan di sini, maka ikut. Berarti ini dibulatin hitam. Nah, ini ikut. Kalau min 7 ini ikut, ini dibulatin hitam. Min 3-nya juga ikut. Karena dia merupakan faktor juga. Nah, berarti kalau seperti ini, garis bilangannya gimana penulisannya? Penulisannya berarti ini himpunannya kan di antara min 7 sama 3 kan? Berarti X kurang dari sama dengan min 7. X lebih besar dari min 7. X kurang dari sama dengan 3. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Ayo, nomor 1 jawabannya yang mana? Yang B. Ada pertanyaan? Ayo ditanya. Ada pertanyaan? Yuk ditanya. Saya ulang lagi ya, sekali lagi ya, saya jelaskan sekali lagi untuk soal nomor 1. Wassalamualaikum. Ya, nggak apa-apa Mbak Rika. Oke, saya ini lagi ya. Saya ulang lagi. Kalau ada soal himpunan penyelesaian real pertidaksamaan dari x kuadrat tambah 4x min 21 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat. Kenapa? Ini karena bentuknya ini kuadrat ini, x kuadrat. Oke. Nah, langkah pertama itu kita sama dengankan dengan 0. Langkah kedua kita cari faktornya, pembuat nolnya. Wah, kita sudah dapat 7 dan min 3. X plus 7, X min 3 sama dengan 0. Berarti kita dapat dong X-nya. Berarti X-nya yang pertama sama dengan min 7, atau yang kedua sama dengan 3. Sudah, selanjutnya kita buat garis bilangan. Untuk menentukan solusinya tuh letaknya di mana. Gitu ya. Solusinya letaknya di mana sih gitu. Berarti kita bikin di garis bilangan. Karena ini negatif, berarti letaknya di sebelah kiri dong, min 7. 3 letaknya di sebelah kanan karena dia positif. Nah, kita cari angka yang paling gampang aja, yang paling gampang supaya kita substitusikan ke soal. Nah, kita ambil angka deh 0 di antara min 7 dan 3. Kan letaknya di antara min 7 dan 3, 0 ya. Kalian mau ngambil di sebelah kanannya 3, misalnya 4, boleh. Di sebelah kirinya min 7, misalnya min 6, boleh.
Tapi kita ambil yang gampangnya aja, 0 ya. Kita substitusikan, kita ganti X-nya dengan 0. Oh, hasilnya negatif. Berarti di tengah-tengah ini antara min 7 sama 3, bilangan berapapun kalau disubstitusikan ke soal hasilnya 0. Hasilnya negatif. Misalnya kamu ganti di antara min 7 sama 3. Ayo, angka berapa aja? Misalnya ada angka 1, min 7 sama, di antara min 7 sama 3 ada angka 1 kan? Ayo, saya tanya dulu deh sama teman-teman. Di antara min 7 dan 3 ada angka berapa aja? Ayo, yang tahu. Di antara min 7 dan 3 ada angka berapa saja? Yang tahu, ayo. Di antara min 7 dan 3 pada garis bilangan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Di antara min 7 ke 3. Iya, min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2 gitu. Jadi kalau min 6, min 5 sampai 2 ini disubstitusikan ke X, hasilnya pasti negatif gitu loh. Makanya tadi kita ambil salah satu aja, 0 aja, biar gampang kita ganti ke X nya. Berarti kita tulis semua negatif sini, kita nih dan negatif. Nah, biasanya itu berlawanan, berarti di sini positif, positif. Kalau di tengahnya positif, berarti di sini negatif, negatif, gitu loh. Ya, bisa dimengerti ya teman-teman ya. Dah, kita sudah dapat negatif. Udah, sekarang kita tinggal cari penyelesaiannya. Ini si min 7 sama 3-nya ikut nggak? Oh, ikut. Kenapa? Ini kan ada tanda sama dengan nih di sini nih. Oh, yaudah, berarti kita arsir bulat penuh. Udah, kita arsir deh ini. Nah, sekarang kita tinggal tulis ke bentuk matematikanya. Oh, berarti penyelesaiannya di antara min 7 sama 3. Karena yang dimintakan negatif. Ini kan kurang dari sama dengan 0. Berarti pas dong yang negatif dong, kita arsir. Ini kan positif. Min 7 dan 3 itu merupakan faktor dari X kuadrat tambah 4X min 21. Kita cari faktornya ya, X kuadrat tambah 4X min 21 sama dengan 0. Kita cari faktornya. Angka berapa kalau dikalikan min 1, namun kalau dijumlah 4? Dapat deh min 7 dan min 3. Lalu ini kan masih ini, X tambah 7 dikali X min 3 sama dengan 0. Nah, berarti X nya sama dengan min 7, karena kan X tambah 7 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 7 kan gitu. Yang ini juga sama, X kurang 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 3 gitu. Yaudah, kita dapat ininya, lalu kita buat ke bentuk matematika seperti ini. Jadi jawabannya yang B. Bisa ya? Bisa ya? Kita lanjut ya. Oke, nggak apa-apa kalau masih ada yang bingung, nanti bisa diulang lagi ya, nanti kan videonya bisa diputar. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya, ke topik yang selanjutnya. Oke mah? Sip. Oke. Iya, silahkan Mbak Mel. Nah, ini ya, saya punya pembahasannya di sini, teman-teman bisa lihat. Oke, sekarang boleh Mbak Lili, boleh. Baik, untuk yang nomor 2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2/3 dan 3 adalah, nah sekarang akar-akarnya sudah dikasih tahu. Ini yang pertama, ini X1-nya, ini X2-nya. Bagaimana kita bentuk ini ke
berubah ke bentuk yang ini, persamaan kuadrat gitu ya. Kalau yang di tadi ini kita punya persamaan kuadrat, lalu kita cari faktornya. Selamat malam Mbak Susi. Oke, silakan join ya. Untuk yang soal nomor 1 kita punya persamaan kuadrat, kita cari faktornya. Nah, untuk yang soal nomor 2 kita sudah punya faktornya, kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Caranya itu, jadi saya punya, bukan saya sih yang punya rumus, jadi ada rumusnya. Untuk membentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui itu seperti ini. Nah, seperti ini dia. X kurang X1 dikali X kurang X2. Yaudah, tinggal kita masukin aja. Berarti X dikurang X1 nya mana? Nih, min 2/3. Berarti jadi plus 2/3 dong. Paham nggak? Bisa dimengerti ya? Kenapa jadi plus, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Berarti ini X kurang 3. Nah, sampai sini ada yang bingung? Sampai sini ada yang bingung? Enggak? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita kalikan satu-satu. X kali X, X kali min 3, seperti itu ya. Lalu 2/3 kali X, lalu 2/3 kali min 3. Oke? Oke, ayo tahap pertama. Sekarang kita kalikan dulu. X kali X berapa? X kali X berapa? X kali X. Yuk. X kuadrat. Lalu ini kesini sudah. Lalu X kali min 3. Jadi X kali min 3. Jadi ini kan X kali X, ya kan sudah. Lalu X kali min 3, berarti min 3 X. Sudah? Sekarang mana lagi? Sekarang yang mana lagi? Ayo. Dua per 3 kali X tambah 2/3 X. Ayo, sekarang yang mana lagi? 2/3 kali min 3. 2/3 dikali min 3. Jadi berapa? Ini kan 3 bisa dicoret. Karena yang satu di atas, satu di bawah. 3 bagi 3 kan 1. Berarti sisanya apa? Min 2. Berarti ini min 2. Sama dengan 0. Sampai sini ada yang bingung? Sampai sini ada yang bingung? Saya lanjut? Bisa? Bisa saya lanjut? Oke, sudah ya? Sudah. Berarti X kuadrat. Nah, ini min 3X tambah 2/3X kan sama-sama X nih. Berarti bisa dong kita operasikan. Berarti min 3 tambah 2/3. Ayo, min 3 tambah 2/3. Berarti bisa dong kita bikin per 3. Berarti ini jadi 9/3 tambah 2/3 X min 2 sama dengan 0. Betul nggak? Ada yang bingung nggak? Ini 3 ini saya buat jadi 9/3. 9/3 atau 9 bagi 3 kan 3 juga kan ya? Pas ya? Berarti X kuadrat min 9 tambah 2. Berapa min 9 tambah 2? Utang 9 bayarnya 2. Jadi berapa? Ayo, utang 9 bayarnya 2.
min 7. Berarti min 7 per 3 X kurang 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat di soal kan gak ada yang pecahan tuh. Ya kan? Berarti kita ubah supaya jangan ada pecahan. Nih, berarti ini 3-nya ini nih, 3 ini kita ilangin. Caranya gimana? Kita kalikan 3 aja semuanya. Berarti, bentar ya. Kan kita udah punya ini nih. X kuadrat min 7 per 3 X min 2 sama dengan 0. Kita mau ngilangin 3, berarti kita kalikan 3 semua. Nah, berarti X kuadrat kali 3. X kuadrat kali 3. Ayo, X kuadrat kali 3. 3X kuadrat. Min 7 per 3X kali 3. Min 7 per 3X kali 3. Min 7 per 3X kali 3. Coret 3-nya. Sisanya apa? Min 7X. Bisa ya? Berarti min 7X. Lalu 2 kali 3. 6. Sama dengan 0 kali 3, 0. Nah, jadi jawabannya 3X kuadrat min 7X min 6 sama dengan 0. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Yang C ya? Yang C. Gitu. Sampai sini ada yang bingung? Yuk ditanya. Yuk ditanya yuk. Ada yang bingung? Yuk ditanya. Ada? Nggak ada? Kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Saya harap teman-teman paham untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita ke... Nah ini ya, pembahasannya sudah ada ya. Ini. Nah, ini gampang nih, teman-teman pasti bisa nih. Himpunan penyelesaian persamaan X kuadrat tambah 11X min 26 sama dengan 0. Yuk, coba dicari. Intinya di sini teman-teman disuruh cari faktornya. Suruh cari X-nya itu berapa. Berarti pemfaktoran ini. Siapa yang udah dapat? Berarti cari angka berapa. Kalau dikalikan hasilnya min 26, kalau dijumlah hasilnya 11 nih. Min 26 kalau dikali, tapi kalau dijumlah 11. Nih kali. Ada yang sudah dapat? Ada? Ayo, gampang yuk. Mbak Rahmawati. Ayo, ada ide? Mbak Lili? Mbak Mugi? Dari Mbak Rini C. Oke, yang lain. Mbak Reni, Mbak Nuri? Dari Mbak Rini 13 min 2.
13 min 2. Oh, berarti nggak ada di option. Oke, dari Mbak Rini 13 min 2. Mbak Lili C. Mbak Rini min 2 13. Oh, yang C ya. Oke. Any else? Who else? Aduh, siapa ini yang ngirim note? Mbak Vina. Oh, Mbak Vina C. Oke. Mbak Susi B. Wow, oke. Ada beberapa nih yang beda. Oke, nggak apa-apa. Yuk, kita cek. Berarti kita tentukan perkalian berapa hasilnya 26, namun kalau di jumlah 11. Ini min 26, oke. Berarti min 13 kali 2. Tunggu. Gak bisa ini. Apakah saya salah tulis? Oke. Pas ya, 13 dan min 2 ya. 13 kali min 2, min 26. 13 tambah min 2, 11. Nah, berarti kalau kita masukkan, berarti X plus 13 X min 2 sama dengan 0. Maka X1 sama dengan min 13. X2 sama dengan 2. Berarti himpunannya berapa? Min 13 dan 2. Yang B. Yang B. Gitu. Tapi teman-teman ini ya, ngerti ya? Ya. Saya nggak masalah kalau di sini salah. Yang penting teman-teman ngerti teman-teman salahnya di mana, lalu bisa diperbaiki. Ya, ngerti ya? Jadi cari dulu ininya, faktornya, maksudnya perkaliannya ini dan penjumlahannya ini, cari dulu angkanya. Sudah? Kalau sudah, kita masukkan ke sini. Berarti 13 dan min 2, berarti X tambah 13, lalu X kurang 2 sama dengan 0. Nah, baru deh dapat X tambah 13 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan min 13. Kebalikannya aja. X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Kebalikannya. Jadi min jadi plus ini. Berarti hasilnya min 13 dan 2. Ya. Ya, betul, Mbak Widianti. Ya. Bisa ya? Bisa dimengerti ya? Ya, berarti min 13 dan 2. Oke? Ada yang lain lagi? Ada yang mau bertanya lagi mungkin? Silahkan ditanya. Ya, jadi cari dulu angkanya itu, dua angkanya itu, penjumlahan sama perkaliannya nih. Udah, sudah dicari.
kita masukkan ke sini. Kan kita udah dapat nih 13 sama min 2. Berarti kita masukkan X tambah 13 kali X kurang 2 sama dengan 0. Baru dapat berapa X-nya masing-masing. Ya, bisa ya? Bisa kita lanjut? Bisa? Oke. Oke ya, ini udah ya. Ini pembahasannya juga sudah saya sediakan. Kita ke nomor 4. Nah, ini dia. Kalau teman-teman masih ingat, ada akar-akar ya. Bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Masih ingat ini? Ini bentuk umum, saya singkat ya, ini bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat. Ini bentuk umumnya. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat ini punya seperti sifat nih. X1, misalkan X1 dan X2 nya itu akar ya, kita tahu ya kalau X1 dan X2 itu akar. Namun kalau akarnya itu ditambahin, kalau akar-akarnya ini ditambahin, itu sebenarnya dari min B per A. B nya dari mana? B nya ini koefisien X. Selamat malam Mbak Yanti. A nya ini yang mana? A nya ini koefisien X kuadrat ya. Jadi inget ya, koefisien X kuadrat itu si A, koefisien si X itu si B, C ini konstanta, dia berdiri sendiri, dia nggak punya X. Lalu kalau akar kedua akarnya itu dikalikan, dia punya rumus C per A. C nya ini dari sini konstanta, A nya ini dari sini koefisien X kuadrat. Saya kasih contoh. Example. Saya punya 2X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0. Saya tanya, X1 tambah X2 nya berapa? Saya tanya, X1 tambah X2 nya berapa? Ayo, yang tahu. X1 tambah X2 nya berapa? Jangan lupa ininya, X1 tambah X2 itu min B per A ya. Ini ada minnya, min B per A. Berarti ini pakai rumusnya aja. B-nya ini siapa? B-nya ini kan koefisien X. Berarti ini min 6. Berarti min, rumusnya apa? Min B per A. Min B-nya siapa? Min 6. Bagi A-nya siapa? 2. Berarti min 6 bagi 2. Min 6 bagi 2 berapa? Min 3. Ini ada min lagi. Min ketemu min apa? Positif. Berarti jadi 3. Ya, ini kan ada min di sini, ada min di sini, berarti positif dong. Min di sini dari mana? Dari rumus. Min di sini dari mana? Dari soal. Nih. Paham? Oke, sekarang berapa X1, X2-nya? Berapa perkalian akar-akarnya? X1, X2. Apa rumusnya? C per A. C per A. C ini apa? Konstanta yang nggak punya X. Siapa yang nggak punya X di sini? Si 8. Berarti 8 dibagi C per A. A-nya ini siapa? A-nya ini lihat koefisien X kuadrat. Angka di depan X kuadrat. Ini X kuadrat. Siapa depannya? 2. Nih. Berarti 4. Gitu dia. Ngerti nggak contohnya? Ngerti ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya? Jadi jangan kebalik-kebalik ya. Ingat, A-nya ini punya X kuadrat.
B-nya ini punya X, C ini nggak punya X. Sekali lagi contoh ya. Ayo saya tanya, berapa X1 tambah X2 nya? Berapa X1 tambah X2? Oke, X1 tambah X2 itu min B per A. Berarti min dari B. B-nya itu siapa? B-nya ini punya X. Berarti mana yang X? Ini X. Siapa depannya X? 2. Berarti 2 per A. A-nya ini siapa? A-nya itu yang di depan X kuadrat. Mana X kuadrat ini? Siapa depan X kuadrat? Min 3. Berarti min 3. Berarti min ketemu min. Berarti jadi 2 per 3. Oke, satu lagi. Kalau perkaliannya berapa? Perkaliannya berapa? Perkaliannya C per A. C-nya ini ya nih konstanta yang enggak punya X. Siapa yang enggak punya X? Min 9 dibagi A. A-nya ini koefisien X kuadrat. Mana X kuadrat? Ini depannya siapa? Min 3. Berarti ini jadi 3. Negatif bagi negatif positif, jadi 3 gitu. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa ya contohnya dimengerti ya? Bisa? Oke, saya hapus. Berarti kita lanjut kita balik ke soalnya. Jadi intinya untuk soal persamaan kuadrat ini kalian harus tahu bentuk umumnya. A-nya ini punya siapa? Punya X kuadrat. B-nya ini punyanya X, C-nya ini yang nggak punya X. Nah, nggak boleh kebalik-kebalik. Sudah? Yang kedua, kalian harus hafal ini. Nih. Nah, ini. Penjumlahan akar-akar X1 tambah X2, ini nggak selamanya X1 sama X2 ya. Bisa aja di soal lain, itu misalnya A dan B, bisa aja. X dan Y, bisa aja. Ya. Yang penting dia judulnya akar-akar. Jadi ketika akar-akarnya dijumlah, rumusnya min B per A. Ketika akar-akarnya dikali, rumusnya C per A. Gitu. Oke, kita ke soal ini. X1 dan X2 itu akar-akar persamaan kuadrat ini. X kuadrat tambah 10X tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai dari X1 kuadrat X2 tambah X1 kali X2 kuadrat. Oke, sekarang kita tulis dulu persamaan kuadratnya. X kuadrat tambah 10X tambah 2 sama dengan 0. Langkah kedua, kita harus tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C. Saya tanya, untuk soal ini, yang A yang mana? A-nya berapa? Ayo. Satu, betul. B-nya berapa? 10, betul.
C-nya berapa? Aduh. C-nya 2. Oke, sekarang kita kerjain yang ini nih, soalnya yang diminta. Saya akan tulis begini. X1 kuadrat X2 tambah X1 X2 kuadrat. Nah, bisa ditulis begini. Lihat faktornya. Lihat yang ini dia sama-sama, keduanya sama-sama punya X1 dan sama-sama punya X2. Berarti X1 dan X2 bisa kita keluarin dong. Iya dong. Nah, yang di sini yang mana yang double O X1? Untuk yang sebelah sini, yang mana yang double O X2? Sama nggak sama yang atas? Kita cek. X1 X2 dikali X1. Berarti jadinya X1 kuadrat X2. Ke sini. Pas ya? Pas dong. Oke, sekarang untuk yang kedua ini. X1 kali X2 kali X2. Berarti jadi X1 kali X2 dikuadratkan. Karena ini X2 nya ada 2 nih. X2 kali X2. Berarti X1 kali X2 dikuadratkan. Nah ini. Berarti sama dong. Sama dong. Berarti bentuk ini sama bentuk ini sama ya. Ya sudah. Berarti kita bisa langsung cari. X1 kali X2. X1 kali X2. Pakai rumus ini. C per A. Berarti jadi berapa ini? X1 kali X2 C per A berarti berapa? Berarti berapa? C per A berarti 2. Kan 2 per 1 ya. Sekarang dikali X1 tambah X2 min B per A berarti min 10 per 1 berarti min 10 berarti 2 kali min 10 gitu ya, berarti min 20. Jadi jawabannya D. Gitu dia. Ada yang bingung untuk soal ini? Sila ditanyakan. Jangan malu, jangan takut. Silahkan dicatat, Mbak Yanti. Jadi nih, paham ya? Bisa dimengerti ya? Bisa? Oke. Nanti minggu depan kita latih-latih lagi soal seperti ini. Ya, karena ini pasti ada dalam UNAS, ada dalam ujian nasional. Jadi biar semakin ingat, semakin paham, ditambah kalau teman-teman latihan udah pasti mantap. Pasti dong ada YouTube-nya, saya kan selalu kasih YouTube-nya. Oke. Bisa diteruskan nih, Mbak Yanti? Bisa kita lanjut ya? Udah kan? Udah kan, Mbak Yanti? Oke, yuk kita lanjut. Nah, ini ya, bahasanya udah ada ya.
Nah, ini dia. Sistem persamaan linear. Saya yakin deh kalau teman-teman ini pasti ngerti nih. Ayo, siapa yang tahu kita harus apain ini? Ayo, siapa yang tahu kita harus apain? Keduanya. Ayo, siapa yang tahu? Iya, bener ya, sistem persamaan linear dua variabel. Intinya kita mau cari nilai X, kita mau cari nilai Y dengan cara eliminasi. Pintar. Dengan cara eliminasi. Sip, yuk kita eksekusi. Nah, kita punya nih 4X tambah 3Y sama dengan 850. Lalu yang kedua 3X tambah 2Y sama dengan 600. Nah, kita lihat kemungkinan mana sih yang kita kalikan yang lebih kecil. Nah, kalau kita mau eliminasi si X, berarti kita harus kali 3, ini kali 4 kan gitu. Kan gitu ya. Nah, tapi kan terlalu besar. Bisa juga kita eliminasi si Y aja. Berarti kita, supaya tidak terlalu besar, kita bisa juga dari si Y-nya. Berarti kali 2 kali 3. Ya, lihat deh. Kenapa nih kali 2 nih? Karena berseberangan dengan ini, kali 2. Kenapa nih kali 3? Karena kebalikannya di sini, 3. Jadi silang aja. Ya. Kalau yang udah pernah belajar sama saya pasti udah saya ajarin. Kayak gitu. Ya, jadi nggak usah bingung. Kita tinggal cari aja yang lebih kecil. Kan kalau misalnya kita ambil dari X, berarti tadi kan kita kali 3, kita kali 4. Kan terlalu besar. Berarti kita ambil dari si Y aja. Berarti ini kali 2 dari sini. Nih, jadi silang gini ya. Lalu ini kali 3 dari sini. Gitu. Udah, paham ya? Oke, berarti sekarang kita kalikan semuanya. Berarti 4 kali 2, 8X. 3 kali 2, 3 kali 2, 6 Y. 850 kali 2 berarti ini 0. 5 kali 2 10. 8 kali 2 16. 17. 1700. Sekarang ini yang bawah, 3 kali 3 9X. 2 kali 3 6Y. 600 kali 3 1800. Udah, yuk kita kurangin. Kurang 6Y. 6Y kurang 6Y habis dong ini. Ini habis ya. Berarti 8X kurang 9X. Ayo, sok jawab. 8X kurang 9X. Kamu bayar 8, kamu utangnya 9. Min 1 ya, berarti min X ya. Min X ya. Ya, sama ya. Min X sama dengan 1700 kurang 1800. 1700 kurang 1800. Kamu bayar 1700, utang kamu 1800. Kamu masih punya utang lagi berapa? 100 ya. Ya kan? Nah, ini negatifnya sama-sama dihilangin. Berarti bisa X sama dengan 100. Ini bisa dicoret. Ini coret. Ini coret, ini coret. Jadinya X sama dengan 100. Mana yang B? Gampang ya? Gampang ya? Bisa ya? Bisa lah pasti. Kita lanjut. Nah, ini ya. Saya juga udah ada pembahasannya di sini. Jadi teman-teman tinggal lihat aja. Yuk. Nah, ini dia. Tentang program
linear. Ayo, yang udah pernah saya ajarin nih. Program linear. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah dikasih tahu fungsi objektif 4x tambah 3y. Nilai maksimum artinya apa? Teman-teman cari nilai yang terbesar. Teman-teman cari nilai yang terbesar. Oke, caranya gimana? Tinggal lihat, ini kan pada daerah yang diarsir. Tinggal lihat daerah yang diarsir ini itu ada titik berapa aja, gitu loh. Lihat daerah yang diarsir, ada berapa titik? 1, ada 2, ada 3. Yang ini ikut nggak? Yang ada 8-nya ini ikut nggak? Yang ada 8-nya ini ikut nggak? Tidak. Kenapa? Karena nggak ikut daerah yang diarsir. Begitu juga dengan 10. Tidak. Karena dia bukan bagian yang diarsir. Berarti kita punya 3 titik. Ya, berarti kita punya 3 titik. Nah, untuk titik yang ini, saya tanya, titik berapa ini? Siapa nyalakan mikrofon? Kok mendengung ya? Oh, oke. Maaf, agak mengganggu mikrofonnya. Oke. Oke, yuk kita lanjut. Yuk, lanjut yuk. Intermezzo sedikit loh, biar nggak tegang. Oke. Nah, nih saya tanya, untuk titik yang di sini, titik berapa koma berapa? Ayo, yang di sini berapa koma berapa? Udah yang tahu? X, Y, berarti ini berapa koma berapa? Yang di sini, kelihatan nggak sih? Coba saya perbesar. Nah, ini titik yang ini, yang ada 4-nya ini nih. Ini berapa koma berapa? Nol koma 4. Berarti ini 0,4. Yang ini, yang 5 ini berapa? Yang ada 5-nya nih berapa koma berapa? 5,0. Oke. Berarti kita titik yang pertama itu ada 0,4. Titik yang kedua itu ada 5,0. Nah, titik yang ketiga ini nih, perpotongan antara kedua garis. Bagaimana cara mencarinya? Ada yang tahu? Nih, titik yang kedua ini kan kita nggak tahu nih, karena ada di tengah-tengah tuh. Ayo, bagaimana cara kita mencari titik garis ini? Kedua garisnya, persamaan kedua garisnya ini kita eliminasi ya. Intinya kan kita mau cari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Berarti kita harus tahu persamaan garis ini. Lalu kita eliminasi. Nah, masalahnya persamaan garisnya kita nggak tahu. Tapi saya punya trik untuk supaya tahu gimana persamaan garisnya. Penasaran nggak? Begini dia. Untuk persamaan garis yang pertama. Nih, yang ini nih. Nih. Lihat, ini kan 10 nih.
10 kali X. Berarti 10 X. Nih ya, persamaan yang ini ya, garis yang ini ya. Aduh, garis yang ini nih. Dia 10, 1 sama 5. Nih. Segaris sama 5 ini. Berarti 5 kali Y. Berarti tambah 5Y. Sama dengan 10 kali 5 berapa? Berarti sama dengan 50. Sudah? Itu untuk persamaan garis yang pertama. Sekarang persamaan garis yang kedua ini. Nih, yang ini. Lihat, ini kan 4. Berarti 4 kali X. Berarti 4X. Tambah, lihat, segaris sama 8. Berarti 8 kali Y. Berarti 8Y. Sama dengan 4 kali 8 berapa? 32. Oke, jadi persamaan garisnya. Bingung nggak? Bingung nggak? Diulang. Yuk, saya ulang. Saya ulang ya. Yuk. Itu cara cepatnya. Kenapa saya kasih trik ini sama teman-teman semua? Karena kalau di ujian, kan kalian berpacu dengan waktu tuh. Iya kan? Kalian berpacu dengan waktu. Jadi saya kasih aja cara cepatnya. Jadi begini. Pertama ya, lihat. Ini persamaan, ini garis yang pertama nih. Ini garis yang pertama. Sudah. Lihat, 10 sama 5 ya. Ini segaris ya. Oke, sekarang. Enggak gitu. 10 ini kita kalikan ke sumbu X di sini. Makanya jadi 10X. Sedangkan yang 5 ini kita kalikan dengan 5Y. Iya, betul sekali Mbak Nuri. Sebenarnya kalau caranya pakai rumus ada. Kalian pakai rumus ini. X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Ini sebenarnya rumusnya untuk ngedapetin ini. Ini kan 0,10 sama 5,0. Nah, ini kalian masukin aja X1, Y1, ini X2, Y2, masukin aja ke sini. Pasti bakalan dapet ini. Cuman saya kasih kalian rumusnya, cara cepatnya gitu. Kalau mau tahu cara cepatnya seperti itu. Sudah? Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua ini kan nih yang segaris nih. Yang segaris kan 4 sama 8 tuh. Berarti 4X kali ini 8Y. 8Y sama dengan 4 kali 8 berapa? 32. Gitu. Sampai sini bingung nggak cara cepatnya? Saya harap nggak bingung, karena ini bermanfaat. Gimana? Nggak ya? Nggak bingung ya teman-teman ya? Nggak ya? Nah, sekarang ayo kita eliminasi. Kalau saya boleh tulis ya, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, persamaan pertama ini kan bisa sama-sama kita bagi 5. Jadi persamaan pertama jadi kalau sama-sama kita bagi 5 berarti jadi 2X tambah Y sama dengan 10. Iya enggak? Ini kita bagi 5. Ini paham ya? Dari sini jadi sini, paham ya? Sama-sama kita bagi 5. Nah, sudah kan lebih kecil nih. Nah, sekarang
kita kali 2, ini kita kali 1. Kenapa gitu? Karena nih, supaya kita mau eliminasi si 4. 2 kali 2 kan 4. 4 kali 1 kan 4. Gitu. Berarti jadi ini semua kali 1. Berarti 4x tambah 8y sama dengan 32. Ini semua kali 2. Berarti 4x tambah 2y sama dengan 10. Berarti ini habis ya. 8 kurang 2 berarti 6y sama dengan ini jadi 12. Berarti y-nya sama dengan 2. Pas? Pas? Y sama dengan 2. Pas nggak? 6 kali 2, 12. Pas ya? Berarti y-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita cari x-nya. Masukin aja ke ini, persamaan ini. Berarti 2x tambah y. Berarti tambah 2. Sama dengan 10. Berarti 2x sama dengan... Oh, oke. Kenapa Mbak Nuri? 10 kali 2 kan 20. Oh iya benar Mbak. Ini ya, benar gini ya. Iya, oh saya benar 12. Oh iya berarti ininya aja 20 ya, tapi tetap ya ininya 12 ya, tetap kan ya. Ini tetap ya, 12 kan? Pas ya? Pas kan ini ya? Oke, berarti ini 2-nya pindah ke kanan. Berarti jadi 10 kurang 2, 8. Pas nggak ini? Berarti X-nya sama dengan 4. Pas nggak? Pas ya? Berarti titik yang ketiga ini, itu X, Y 4,2. Yang ini pas? Nah, sekarang kita masukkanlah titik-titik ini ke sini. Kita ganti. Berarti F X, Y sama dengan, nah nih kita ganti nih. X ini untuk yang titik yang pertama kita ganti X-nya 0. Berarti 0 tambah 3 kali 4 12. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua 4x, 4 kali 5 20. Ini kan 3 kali y kan 0 kan? Oke, sekarang untuk titik yang ketiga 4 kali 4 16 tambah 3 kali 2 6. 16 tambah 6 22. Berarti dari ketiga ini yang maksimum yang mana? Siapa yang paling besar? Ya 22. Makanya yang E. Gitu dia. Gitu. Gimana teman-teman? Ribet nggak? Ribet ya? Pusing ya? Iya, ini siapa nih? Mbak Nuri, kenapa Mbak Nuri?
2x tambah ini ya, ini. Oh, ini dari ini. Saya ambil dari sini, Mbak. Nih. 2x tambah y sama dengan 10. Nih, dari sini nih. Kelihatan nggak? Ini. Yang ini dapat dari sini nih. Nih. Ya, sama ya. Sebenarnya mau ambil dari mana aja bisa, cuma ini karena lebih kecil persamaannya, jadi saya ambil yang ini. Oke. Yang titik ketiga itu 4,2 dari mana, Miss? Oh, ini. Kan kita udah cari nih. X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Berarti 4,2. Berarti dari sini. Gitu. Sebenarnya nggak ribet. Intinya kan gini sih. Intinya kan kalian cari titik-titik. Kalian cari titik mana sih yang maksimum, yang mana sih yang lebih besar, kan gitu. Cuman masalahnya, kalian kan butuh titik yang ketiga ini. Titik yang ketiga ini, kalian butuh persamaan garis. Masalahnya persamaan garisnya nggak tahu. Berarti kalian harus cari persamaan garis dulu. Gitu loh. Baru udah dapat persamaan garisnya, cari titiknya lagi. Cari titiknya tuh gimana? Jadi eliminasi gitu. Kalau yang penting sebenarnya tahu stepnya sih. Kalau udah tahu stepnya, ya udah tinggal ikutin alur aja. Ya, saya ulang ya. Berarti gini. Yang pertama itu kan daerah yang diarsir. Berarti teman-teman harus nentukan titik yang mana aja sih. Berarti titik yang diarsir dong. Berarti yang ini, dan yang ini. Ada 3 titik. Titik yang ini kalian butuh persamaan garis. Butuh eliminasi. Berarti saya udah kasih tahu ya, trik untuk mencari persamaan garis tanpa harus menghitung lama. Ya, saya udah kasih tahu ya tadi ya. Berarti 4 kali X, lalu 8 kali Y. Oke, nggak apa-apa, Mbak. 4 kali X terus 8 kali Y, makanya jadi sama dengan 32 ya. Ini 10X tambah 5Y sama dengan 50, saya bagi 5, makanya jadi ini. Lalu kita eliminasi, cari X, cari Y, dapat deh. Saya rasa kalau eliminasi teman-teman udah ngerti ya, gitu. Nah, ini untuk lebih ininya nih, saya udah siapin pembahasan di sini. Saya harap teman-teman paham lah. Saya udah siapin pembahasan di sini. Jadi nanti bisa dicocokin sama penjelasan saya di sini. Jadi saya harap teman-teman bisa ngerti, bisa semakin mengerti gitu. Ya. Nggak apa-apa kalau awal-awal mungkin ribet miss, nggak masalah. Nanti kalau udah dipelajarin lagi, lihat alurnya, dicocokin, pasti deh, oh seperti ini, seperti ini gitu ya teman-teman ya. Yang penting gak usah nyerah dulu deh, pasti dong saya upload. Oke, kita lanjut ya. Ya Mbak Intan, masalahnya kalau ujian kan nggak bisa sama-sama dikerjain. Mbak Intan dengernya separuh-separuh, kenapa Mbak Cynthia Ratnasari? Ini ya, sinyal ya. Oh, lagi di rumah sakit. Tapi bukan Mbak yang sakit kan? Bukan Mbak Cynthia-nya yang sakit kan? Atau lagi nungguin orang sakit?
gitu. Ya wis, gak apa-apa. Nanti kan ada ininya ya, YouTube-nya ya. Oke. Nah, sekarang ini 4 kg jambu dan 3 kg salak dengan harga 90.000. Di toko buah yang sama, Santi membeli 2 kg jambu dan 5 kg salak dengan harga 80.000. Yang jadi pertanyaan, harga 3 kg salak berapa sih? Saya mau tanya, siapa yang tahu mengerjakan soal ini? Kita harus apakan soal ini? Ayo, siapa yang tahu? Yang penting ketika kita melihat soal, kita tahu apa sih pertama kali yang kita lakukan gitu. Idenya apa sih gitu. Tujuannya apa sih? Kita harus ngapain sih? Gitu. Siapa yang tahu? Iya benar, eliminasi. Kita misalkan si jambu itu misalnya X, si salak itu misalnya Y, kan gitu ya. Nah, seperti ini. Oke deh, saya kerjain lagi. Nah, kita misalkan si jambu ini X, si salak ini Y. Oke, berarti 4X tambah 3Y itu berapa? 4X 3Y harganya 90.000. Lalu yang bawah si Santi sekarang 2 kg jambu berarti 2X. Ini 5 kg salak berarti 5Y. Harganya berapa? 80.000. Oke. Nah, sekarang kita mau eliminasi. Ayo, kita kalikan berapa nih bagusnya? Enaknya kita kalikan berapa? Sip. Ini kali 1, yang ini kali 2. Ya. Berarti ini semua kita kalikan 1. Berarti 4X tambah 3Y sama dengan 90.000. Ini semua kita kalikan 2. Berarti jadi 4X tambah 10Y sama dengan berapa nih? 160.000. Bener ya? Sampai sini betul ya? Kali 2 semuanya berarti 4X 10Y 80 kali 160.000, pas ya? Oke, berarti ini sisanya apa nih? 3Y kurang 10Y berapa? 3Y kurang 10Y min 7Y. 90.000 kurang 160.000. Bayar 90.000, utangnya 160.000. Berarti masih ada utang lagi dong. 70.000 utangnya. Aduh. Oke, berarti Y-nya sama dengan 10.000. Ini negatif apa? Minusnya dihilangin aja ya. Nah, oke. Y-nya siapa? Salak. Y-nya salak kan? Berarti 1 kg salak harganya 10.000. Yang ditanya berapa? 3 kg salak. Berarti jawabannya iya, Mbak Reni, silahkan. C, betul. C dia. Saya? Oke, lanjut.
Nah, ini dia barisan aritmatika. Siapa yang masih ingat barisan aritmatika? Suku ke-6 dan suku ke-18 barisan aritmatika berturut-turut 10 dan min 38. Aduh, suku lagi. Mbak Yanti. Saya tanya, U6 apa rumusnya? U6 apa rumusnya? U6 apa rumusnya? Aritmatika ya. Aritmatika itu berarti penjumlahan, pengurangan. Ayo, siapa yang masih hafal? A tambah berapa? A tambah 5B. Suku ke-6 A tambah 5B. Siap berapa nih suku ke-6 nya? 10 katanya. Oke. Lalu siapa lagi dikasih tahu? U18. U18 berarti A tambah berapa? A18 berarti A tambah berapa? 17B. Sama dengan berapa katanya? Min 38. Udah, kita eliminasi. Kita kan mau cari A sama B nya nih, karena U12 yang dicari apa? U12 kan. Kalau U12 itu kan berarti A tambah 11B kan gitu. Berarti kita harus tahu A, kita harus tahu B kan gitu ya. Berarti ini A kurang A 0 ya. 5 kurang 17, 5B kurang 17B. Bayar 5 utang 17. Bayar 5 utang 17. Min 12. 10 dikurang min 38. 10 dikurang min 38. 10 kurang min 38. Berarti ini min deketan jadi plus ya. Berarti 10 tambah 38 dong. Berarti jadi 48. Berarti bedanya 48 bagi min 12. Berarti min 4. Berarti kita cari A. Kita cari A. Nih, kita ambil dari sini ya. Dari persamaan ini ya, kita ambil ya. Berarti A tambah 5 kali B, berarti 5 kali min 4 dong. Berarti min 20 dong. Sama dengan 10. Berarti A nya sama dengan berapa? 10 tambah 20. Jadi 30. Min 12 karena pindah tempat jadi 12 kan, Miss? Oh, enggak Mbak Nuri. Enggak gitu. Lihat deh. Min 12B. Kita kan mau cari B nih. Dari min 12B mau ke B. Berarti kan kita harus sama-sama bagi min 12 dong. Min 12 bagi min 12. Ini berapa? Kan jadinya 1. Makanya jadi 1B. Nah, karena di sini bagi min 12, di sini juga harus bagi min 12. Gitu. Yang berlaku itu tandanya berlawanan itu untuk penjumlahan atau pengurangan. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Aduh. Ada yang pakai ini saya nih, kelas saya.
Teman-teman masih di situ ya? Tadi saya nggak tahu mungkin ada yang pakai kelas ini tadi mungkin. Oke, satu soal lagi nih ya, satu soal lagi. Oke, berarti A-nya di 30. Berarti ini jadi 30 tambah 11 kali min 4. Berarti min 4. Iya, tapi harusnya ini kan belum habis. Berarti 30 kurang 44 berarti min 14. Berarti yang C. Oke. Oke ya. Sampai di sini pertemuan kita ya. Saya harap teman-teman nanti kalau ada waktu gitu, kalau iseng boleh dilihat lagi YouTube-nya, nanti saya akan share ke teman-teman ya. Oke ya, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat menikmati pelajarannya ya. Selamat malam, selamat istirahat.